Hai, saya Siti Ayu Lestari ingin menjelaskan tentang pendekatan fungsional dalam ritual nyalamak di Lao pada suku Bajo di Tiworo, Sulawesi Tenggara. Malinowski memandang seorang individu sebagai sebuah realitas psikobiologis di dalam sebuah masyarakat atau kebudayaan yang mempunyai seperangkat kebutuhan psikologis dan biologis yang perlu dipenuhi. Terdapat kondisi minimum yang harus dipenuhi tersebut, yaitu terdiri dari 7 kebutuhan pokok. Di antaranya adalah nutrition, reproduction, bodily, comfort, safety, relaxation, movement, dan growth. Jadi budaya atau culture pada tingkat pertama adalah alat atau instrumen yang muncul dalam rangka memenuhi kebutuhan psikobiologis manusia. Dari pemaparan tersebut sesuai dengan posisi agama, yaitu sama-sama sebagai sebuah alat atau instrumen pemenuhan kebutuhan dasar manusia, terutama dalam sosio-psikologi masyarakat. Kemudian, menurut Radcliffe Brown, manusia dapat bertahan dan melewati kesulitan dalam hidup, karena sejak dahulu dalam pikiran individu sudah ditanamkan mengenai perasaan atau keyakinan bahwa akan ada kekuatan di luar diri kita yang akan membantu kita keluar dari berbagai kesulitan hidup, baik yang disebabkan oleh alam atau aspek yang lain. Salah satu contoh dari kedua pendapat tersebut adalah ritual nyalamak di Lao. Ritual tersebut dijalankan oleh suku Bajo yang berada di Tiworo, Kepulauan Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Suku Bajo merupakan salah satu suku bangsa Indonesia yang hidupnya mengembara di laut, kemudian percaya bahwa leluhur mereka berasal dari laut, hidup di laut, dan sebagai penguasa laut atau bombonga di Lao. Ritual nyalamak di Lao yang artinya selamatan melaut merupakan ritual yang dilakukan masyarakat suku Bajo sebelum pergi melaut. Dalam kepercayaan umum suku Bajo, berbagai ritual pada aktivitas melaut merupakan keharusan yang mesti dilaksanakan. Pelanggaran atau pengabaian terhadap ritual tersebut akan berdampak pada hasil yang dicapai, bahkan akan mendapatkan bencana di laut dan mendatangkan penyakit yang akan menimpa keluarga mereka. Sebelum dilakukannya ritual nyalamak di Lao, masyarakat suku Bajo terlebih dahulu mengadakan musyawarah untuk membicarakan kapan dan di mana dilaksanakan upacara ritual melaut, serta kapan dimulai dan akhir pelaksanaan menangkap ikan. Untuk pelaksanaan nyalamak di Lao biasanya dilaksanakan pada hari Jumat dan hari Senin. Menurut Bisa, hari Jumat memiliki makna Katom Panabombonga di Lao Kadang Dadarua, yang artinya harinya Raja Laut sering datang, sedangkan hari Senin merupakan Kalenkana Geo Lao, yaitu pembuka hari. Upacara ritual ini diselenggarakan oleh seorang punggawa atau pemilik kapal dengan memanggil Lolo Bajo dan seorang bisa atau dukun yang akan memimpin upacara ritual nyalamak di Lao. Pertama, tahap persiapan atau tasadiang. Pada tahap ini, aktivitas utama yang dilakukan adalah mencari dan menyediakan bahan-bahan kelengkapan upacara ritual. Bahan-bahan tersebut adalah nasi putih, ayam putih 1 pasang, pisang masak 1 sisir, buah kelapa, dupa atau kemenyan, telur, kain putih, rokok atau tembakau yang digulung dalam daun pisang yang sudah kering, gambir, pinang, daun sirih, dan kapur sirih. Khusus untuk ayam putih, setelah disiapkan lalu dipotong di atas perahu. Darahnya dibiarkan mengalir sampai kering dalam perahu, kemudian dagingnya dimasak untuk hidangan. Setelah benda-benda yang diisyaratkan terpenuhi, pihak keluarga yang akan melaksanakan ritual melaut yakni punggawa menghubungi Bisa untuk memimpin jalannya upacara ritual. Kedua, tahap pelaksanaan atau panganjamaan. Pertama, Bisa meminta izin kepada Lolo Bajo atau bangsawan Bajo dan masyarakat yang hadir. Kemudian Bisa mulai berkonsentrasi dan membaca mantranya. Tujuan mantra tersebut tentu saja untuk memberikan penghormatan dan permohonan restu kepada Bombonga di Lao atau Raja Laut agar diberikan kemudahan dalam perjalanan mencari rezeki dan keselamatan di laut. Setelah selesai membaca mantra, Bisa meminum air putih yang ada di depannya dan menyatakan bahwa perjalanan mereka direstui Bombonga di Lao. Bahan-bahan sesajen yang telah disiapkan berupa telur ayam, tembakau, daun sirih, pinang, dan kelapa, serta makanan yang telah disiapkan berupa nasi putih dan daging ayam dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian dibungkus dengan kain putih. Selanjutnya, dengan menggunakan sampan dan ditemani beberapa orang untuk mendayung di tengah laut, mencari tempat yang memiliki terumbu karang atau pasi. Bisa membuang sesajen tersebut ke dalam laut sebagai persembahan kepada Raja Laut atau Bombonga di Lao.
Makanan lainnya dibagi-bagikan kepada warga yang ikut dalam upacara tersebut sebagai bentuk rasa syukur dan kepuasan batin bahwa aktivitas melaut mereka telah direstui oleh penguasa lautan. Ketiga, tahap akhir atau kacupura. Setelah upacara dilakukan, tugas mereka dalam melaksanakan aktivitas melaut hanyalah berdoa dan memberi salam kepada penunggu laut. Doa ini cukup dilakukan secara individu dalam hati masing-masing dengan mantra Bombunga di Lao si mata diaga, yang artinya Raja di Laut terima kasih atas restunya. Mantra tersebut diucapkan sebanyak 3 kali, lalu kaki kanan dihentakkan ke tanah, kemudian masuk ke dalam perahu untuk memulai pelayaran, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Bagi masyarakat suku Bajo, ritual tersebut merupakan media sosialisasi budaya, identitas budaya, dan jati diri dalam peradaban masyarakatnya. Hal ini merupakan salah satu fungsi agama, yaitu terciptanya harmoni sosial di mana individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya yang ditandai dengan adanya solidaritas karena terdapat kesadaran kolektif. Maka, dalam masyarakat suku Bajo, terdapat kesadaran kolektif atas ritualnya lamak di Lao. Oleh karena itu, terciptalah harmoni sosial. Selanjutnya, fungsi diadakannya ritualnya lamak di Lao ini adalah untuk menghindari malapetaka atau musibah pada saat melakukan aktivitas melaut, menolak bala, penghormatan dan permohonan izin kepada Raja Laut, serta meminta petunjuk agar mereka atau suku Bajo diberikan keselamatan dan rezeki berupa tangkapan yang banyak selama melaut. Dalam hal ini, fungsi ritual adalah sebagai pemenuhan kebutuhan sosio-psikologi masyarakat, yaitu misalnya mengatasi rasa takut serta memberikan aura positif agar percaya akan adanya kekuatan di luar diri mereka yang nantinya akan menjaga atau mengatasi kesulitan-kesulitan. Sekian